Ayat ini menyinggung orang-orang jahiliyah. Hatta zurtum. Zurtum itu berasal dari kata ziarah. Apa arti ziarah? Ziarah. Ziarah itu berkunjung. Cuma bedanya orang Indonesia menyebut ziarah itu kita mendatangi orang yang meninggal di kuburan. Padahal secara bahasa ziarah itu berkunjung, baik kepada orang yang hidup atau kepada orang mati. Makanya lebih tepat bahasa Melayu Malaysia. Orang Malaysia itu kalau mau bertamu di bulan Syawal, yang berkunjung itu makan opor, makan kue segala macam, itu mereka menyebut ziarah. Nah, hari ini sibuk Pak Cik? Tak sibuk, di rumah ke? Di rumah. Saya nak ziarah nih. Kalau kita kan saya telepon beliau misalnya, Pak lagi nggak sibuk? Saya mau ziarah. Ustaz doakan saya meninggal. Padahal ziarah itu berkunjung. Nah, ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, penafsiran ulama yang kedua, untuk menyinggung kebiasaan orang-orang jahiliyah yang jangan sampai kita lakukan hari ini. Apa kebiasaannya? Orang jahiliyah itu bermegah-megah dalam urusan dunia, bahkan bukan hanya di rumahnya, bukan hanya pada kendaraannya, bukan hanya pakaiannya, termasuk kainnya. Makanya kain, kenapa ada hadis Nabi, kalau kain di bawah mata kaki itu masuk neraka. Isbal, kain, celana atau sarung sampai panjangnya di bawah mata kaki itu masuk neraka. Itu bukan karena kainnya. Bukan karena kain. Masa kita masuk neraka karena kain? Nggak mungkin dan nggak masuk akal. Hadis itu ada hubungannya dengan ayat ini. Apa maksudnya? Karena orang jahiliyah zaman dahulu, kain itu sangat mahal. Sehingga orang-orang kaya itu untuk menunjukkan kekayaannya, untuk menyombongkan hartanya, kemampuannya, kesanggupannya, mereka memanjangkan kain itu sampai di bawah mata kaki. Jadi kalau ada orang yang kainnya menggantung, nah itu orang miskin pada zaman itu. Ketika kainnya molor sampai di bawah mata kaki, itu berarti orang kaya. Jadi yang menyebabkan masuk neraka itu bukan kainnya di bawah atau di atas mata kaki, tapi karena sombong, bermegah-megah karena kekayaannya. Nah, salah satunya orang jahiliyah pada masa itu adalah mereka menunjukkan kekayaannya itu bahkan bukan hanya saat mereka hidup. Sampai saat mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia, itu mereka tetap bermegah-megah. Gimana cara mereka bermegah-megah? Dengan ditunjukkan kuburannya, makamnya berbeda dengan orang-orang lain. Sehingga ketika mereka berziarah ini, datang ke kuburan-kuburan itu, mereka tetap bangga-bangga. Oh, tengok. Nah, ini yang paling bagus. Misalnya lah kalau zaman sekarang, ini yang terbuat dari marmer, ini yang ada apa? Oh, dibentuk-bentuk, yang ada rumput-rumput bagus itu di atasnya. Itu keluarga saya. Orang terpandang memang. Dulu sejak dari buyut-buyut kami, memang orang terpandang. Maka kuburannya beda. Nah, tengok buyut kamu. Nah, kan buruk kan? Cuma ada gundukan tanah sama batu secuil kan? Itu pun nggak ada orang tahu. Nah, ini maksud dalam ayat yang kedua. Maka jangan sampai ayat ini kita tiru hari ini. Kebiasaan orang jahiliyah kita amalkan hari ini. Apa maksudnya? Kita menunjukkan kemegahan, kita menunjukkan kelalaian, kesombongan, keangkuhan sampai ke alam kubur. Sampai ke bagaimana cara membangun kuburan. Makanya sampai ada hadis, tidak boleh membangun kubur. Yang tidak boleh itu adalah ketika tujuannya untuk sombong-sombong. Oh, mentang ini adalah jenazah orang yang dituakan ini. Maka di pemakaman umum itu dialah yang paling mencolok sendiri makamnya. Menunjukkan strata sosialnya lebih tinggi. Haram. Haram. Itu justru akan menambah siksaan yang berat untuk almarhum-almarhumah. Tapi beda cerita. Kalau beberapa waktu lalu ada jamaah dimakamkan di sana ya. Mana? Mana itu Sambau. Dimakamkan di Sambau.
Kemudian malam WA, Ustaz, boleh nggak saya membangun makam di atas keluarga saya? Ah, maksudnya membangun makam gimana? Nanti saya mau cor. Jadi saya kaget, kok dicor? Untuk apa? Nggak usah. Cukup dikasih tanda saja supaya nanti kalau kita ziarah nggak kebingungan mana makamnya. Nggak perlu dikasih ini. Yang penting kata Nabi dikasih tanaman hidup di atasnya. Karena selagi tanaman hidup itu nggak mati, hidup dia disiram terus, maka dia akan bertasbih kepada Allah tanaman itu. Yang tasbih tanaman itu akan meringankan siksaan ahli kubur di dalamnya. Nggak usah dikasih marmer, dikasih, nggak penting itu, nggak penting. Kami rencananya mau ini Ustaz, mau dicor. Terus saya tanya, kenapa dicor? Barulah beliau telepon. Jadi begini Ustaz, keluarga kami itu dimakamkan di pinggir. Sementara tanah di Sambau itu, terutama yang pinggir-pinggir itu kalau hujan lebat, longsor, tergerus air. Kan itu tanahnya kayak tanah yang di bundaran Kumbur itu loh. Jadi kalau ke bawah air, bukan tanah yang kokoh gitu, bukan. Jadi gampang hanyut. Nah, jadi kalau hujan lebat dia turun. Nanti hujan lebat dia turun. Takutnya suatu saat terkikis hilang. Jadi kita nggak ada lagi makam keluarga kita di situ. Nah, saya rencana tebingnya itu, ujungnya itu saya mau cor. Supaya nanti kalau qadarullah hujan lebat, nggak terkikis gitu tanahnya. Itulah baru saya tahu duduk perkaranya. Kalau itu tujuannya, boleh. Kalau itu maksudnya, boleh. Tapi kalau mempercantik hanya untuk menyombongkan diri supaya makam keluarga kita mencolok dibanding makam-makam yang lain untuk menunjukkan kemuliaan dan strata sosialnya, haram. Haram. Dan seharusnya kita malu. Kenapa? Di Makkah dan di Madinah, selain makamnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, selain 3 makam itu, bentuknya biasa-biasa aja. Makamnya Siti Khadijah di Baqi, Madinah, itu cuman gundukan kecil terus ada batu. Udah. Itu pun batunya bukan batu yang diukir-ukir gitu, bukan. Cuma bongkahan batu, bentuknya kadang-kadang nggak simetris. Ada di situ, udah. Makamnya Siti Khadijah, perempuan yang akan pertama kali masuk surga. Cuma gundukan, ada batu. Terus juga makamnya Abu Ya Sayyid Muhammad, yang tadi kita kaji, gundukan batu. Termasuk makamnya Mbah Maimun Zubair. Dan beliau dimakamkan di situ. Satu kawasan pemakaman dengan Sayyid Muhammad, dengan Siti Khadijah, kan dimakamkan di situ. Itu sama, cuma gundukan kecil ada batu. Maksud saya adalah malu kalau makam keluarga kita yang nggak soleh-soleh amat, yang nggak ahli-ahli ibadah amat, yang belum jelas surga dan nerakanya, dibangun sedemikian megah sampai mengalahkan orang-orang yang telah dijamin surganya. Itu malu. Kecuali memang dibuat tanda semacam tadi. Apalagi di Indonesia, itu harus lebih jelas tandanya. Karena kalau nggak jelas tandanya nanti jadi kayak sungai panas. Terus itu digusur. Digusur itu yang belakang-belakang pemakaman itu digusur. Karena entah bangun jalan entah apa. Jadi nggak kebayang gitu pas hari Kamis sore atau Lebaran gitu kita mau ziarah. Loh, mana nih makam keluarga kita? Kalau di Indonesia kayaknya memang lebih baik harus paten itu tandanya. Karena kalau enggak suatu saat nanti tiba-tiba udah jadi jalan aja, tiba-tiba udah jadi PT aja, tiba-tiba udah jadi pabrik apa gitu. Tapi untuk bermegah-megah haram. Tanda saja boleh.